Selamat datang kembali di channel YouTube 101 Internet, website dan juga channel YouTube yang ngebahas semua tentang telekomunikasi di Indonesia. Ini kita bakal ngebandingin antara dua provider ternama di Indonesia, yaitu iConnect dan provider IndiHome. Jadi langsung aja kita bahas. Secara singkat, kedua provider ini sama-sama milik BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di mana IndiHome dibawahi Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia, dan iConnect PLN. IndiHome masuk ke Indonesia sejak tahun 1994. Dulu dia dikenal sebagai Telkomnet dan Speedy. Sedangkan iConnect sendiri masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an. Namun bagusan yang mana ya? Jadi daripada penasaran, yuk kita bahas. Parameter pertama yaitu harga. Di sini kita akan melihat dan membandingkan harga paket terendah dan harga paket tertinggi. Dimana kita bisa dilihat di sini, kita menggunakan website internet 101. Jadi caranya sangat mudah, kita tekan internet broadband, kemudian kita pilih provider, dan di sini kita pilih IndiHome. Kemudian kita buka tab baru. Di sini kita buka internet broadband, kembali, kemudian pilih provider, dan kita pilih iConnect. Di 101 internet sudah tersedia filter harga, di mana di sini sudah disortir berdasarkan harga terendah. Kita bisa lihat di sini harga terendah ada di kecepatan 10 Mbps, di mana harganya adalah 188.000. Dan IndiHome menawarkan dengan kecepatan 30 Mbps seharga Rp280.000. Kita bisa melihat di sini harga mereka berbeda namun sesuai dengan kecepatan. Jadi kembali lagi ke kebutuhan. Namun secara harga iConnect dengan kecepatan yang lebih rendah menawarkan harga yang lebih murah. Namun bagaimana dengan kecepatan yang kurang lebih sama dengan paket terendah IndiHome? Kita lihat di sini ada di 20 Mbps dan harga yang ditawarkan Rp287.000. Jadi kalau secara harga IndiHome bisa dibilang lebih murah jika kita membandingkannya dengan kecepatan internet yang ditawarkan. Namun jika kita mencari harga termurah ada di provider iConnect dengan 10 Mbps. Dan keduanya sama-sama menawarkan gratis biaya pemasangan. Bisa kita lihat di sini. Gratis biaya pemasangan. Selanjutnya untuk harga tertinggi, kita bisa lihat kembali lagi, kita buka di provider IndiHome dan provider iConnect. Kemudian kita sortir harga tertinggi ke rendah. Dan di iConnect sendiri ada 100 Mbps dengan harga Rp679.000. Dan untuk IndiHome kita lihat untuk harga 100 Mbps ada di Rp965.000. Namun kita bisa lihat di sini 3P ya. Jadi itu enggak cuman internet. Jadi kita bisa bandingkan karena di sini iConnect cuman internet. Kita bandingkan di sini untuk IndiHome yang hanya internet itu ada di 1P. 100 Mbps ada di harga Rp515.000. Jadi kalau untuk fasilitas yang ditawarkan sama, dapat kita simpulkan bahwa IndiHome lebih murah ketimbang iConnect. Lanjut ke parameter kedua, yaitu kualitas. Jadi kalau untuk review sendiri, saya adalah pengguna IndiHome dulu, dimana di sini cuma ada provider IndiHome, dan saya cukup puas dengan kualitasnya. Dalam 1 bulan ada 2 atau 3 kali gangguan, tapi penanganan salesnya sangat cepat. Jadi kalau kita mengajukan keluhan, mereka langsung tanggap hari itu juga. Mereka bakal ngebaikin internet kita. Sedangkan untuk iConnect, jadi di sini saya tampilkan review dari beberapa netizen, dimana ada yang puas dan ada yang tidak. Jadi kembali lagi ke lokasi di mana kalian tinggal. Jadi saudara saya ada yang menggunakan iConnect dan beliau mengatakan bahwa iConnect di sini masih kurang stabil. Memang harganya terkesan murah,
namun koneksinya sendiri belum sestabil IndiHome. Lanjut, parameter selanjutnya yaitu cara berlangganan. iKonnect dan IndiHome menawarkan cara berlangganan yang berbeda, di mana iKonnect mengharuskan kita untuk membayar terlebih dahulu, kemudian mereka akan memasang internet kita. Sedangkan IndiHome menawarkan untuk hanya membayar biaya pemasangan, kemudian setelah pemakaian 1 bulan, maka baru bayar internetnya untuk bulan itu. Dan untuk cara berlangganannya sendiri cenderung sama, di mana mereka memiliki sales di kota-kota Indonesia. Kita bisa hubungi sales mereka, kemudian mereka akan membantu untuk pengecekan jaringan, pengecekan wilayah, kemudian melakukan pemasangan. Jadi kesimpulannya, untuk kedua provider ini saya bisa mengatakan bahwa IndiHome telah memenangkan pertandingan melawan iKonnect. Review pribadi, IndiHome memang menawarkan harga yang terkesan lebih mahal, namun secara profesionalitas dan fasilitas yang kita dapatkan, saya merasa IndiHome sepadan dengan harganya. Sedangkan iKonnect, saya rasa itu sangat cocok untuk pengguna yang mencari harga murah dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Karena harga di bawah 200.000 itu sangat murah menurut saya untuk internet rumah di Indonesia. Jadi kalian mau coba yang mana? Jadi IndiHome atau iKonnect? Komen di bawah dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.